Tribuners, kali ini bersama aku Tita, aku bakal ngajak kalian buat lihat langsung suasana baru dari Alkit alias Alun-Alun Kidul Kota Surakarta. Setelah revitalisasi. Setelah cukup lama tutup untuk penataan ulang, kali ini Alkit kembali hadir dengan wajah yang baru yang tentunya lebih bersih, lebih nyaman dan juga lebih tertata. Pastinya ini kabar baik bagi para wisatawan dan juga warga Surakarta. Pengen lihat perbedaan Alkit? Langsung aja kita telusuri bareng-bareng. Alkit resmi dibuka kembali pada 9 Maret 2025 setelah mengalami revitalisasi besar-besaran. Kini kawasan ini lebih tertata, tidak ada lagi pedagang yang berjualan sembarangan, serta tampilan lebih modern dan nyaman. Sore ini kita mengadakan wilujengan atau selamatan pembukaan kembali alun-alun selatan, yang dimana juga setelah selesai revitalisasi dan maintenance juga sudah selesai, maka resmi tanggal 9 Maret ini alun-alun selatan bisa dibuka kembali dan bisa untuk akses lalu lintas serta kulineran Kota Solo. Untuk pembukaannya tadi dimulai pukul berapa, Gusti? Jam 5 ya, jam 5. Jam 5 sore. Jam 5 sore itu setelah doa baru Dibuka. Mungkin harapannya Gusti dengan adanya wajah baru di alun-alun selatan ini, harapannya seperti apa? Harapannya menjadi destinasi wisata kuliner, salah satu destinasi wisata kuliner Keraton Solo, sehingga bisa mengembangkan UMKM yang berada di sekitaran Baluarti terutama, kemudian juga menjadikan meramaikan pariwisata di Keraton Surakarta. Kita bisa melihat paving di sepanjang jalur pedestrian lebih rapi, rumput hijau menghiasi area terbuka, dan kawasan ini tampak lebih asri. Di beberapa sudut, lampu-lampu hias yang estetik juga menambah keindahan kawasan Alkit di malam hari. Selain itu, ada banyak bangku taman yang bisa digunakan untuk duduk santai. Tak hanya itu, area ini kini lebih bersih dan tidak lagi kumuh. Semua ini dilakukan agar masyarakat dapat menikmati Alkit dengan lebih nyaman. Nah, Tribuners, bisa kita lihat para warga sekitar Solo dan juga wisatawan datang langsung buat lihat si kebo bule, bahkan mereka bisa ngasih makan langsung. Rame banget di sini. Dan ini juga merupakan salah satu aktivitas yang cocok dilakukan pada waktu ngabuburit sebelum buka puasa kayak gini. Pak Ani ya, Ibu kesini asli warga Solo kah? Iya. Asli warga Solo. Ya. Di mana tuh rumahnya? Di Makam Haji. Oh, di Makam Haji. Ya. Deket ya lumayan. Iya. Berarti Ibu kesininya sama siapa aja nih? Sama suami sama anak. Oh, ini ya. Iya. Kira-kira Ibu kesini ngapain? Nih mau ngeliat kebo sama ngabuburit. Oh, ngasih makan kebo. Iya. Oh iya. Menurut Ibu gimana nih proses revitalisasi? Jadi kan Alkit kemarin sempat ditutup nih, karena sekarang dibuka setelah revitalisasi. Gimana menurut Ibu? Ya agak lumayan sih tertata. Lumayan. Untuk pedagangnya nggak terlalu Semrawut. semrawut, jadinya tertata aja. Paling ya butuh tempat parkir lah ya. Berarti lebih bagus dan lebih nyaman ya? Lebih bagus, lebih nyaman. Oke Ibu, terima kasih. Mari. Di sore hari, Alkit menjadi tempat yang sangat ramai dan difungsikan oleh berbagai kalangan warga untuk berbagai aktivitas. Banyak orang yang datang untuk berolahraga, menikmati waktu santai dengan teman atau keluarga, hingga ngabuburit menjelang berbuka puasa. Selain itu, Alkit juga menjadi spot populer untuk wisata kuliner, di mana berbagai pedagang makanan menawarkan beragam hidangan yang lezat. Suasana yang hangat dan ramai membuat tempat ini menjadi pilihan tepat untuk menghabiskan waktu sore hari sambil menikmati kegiatan yang menyenangkan. Selamat sore Bapak. Ya, sore Mbak.
Bapak perkenalkan namanya siapa? Lukman. Bapak Lukman. Oke, Bapak warga asli Solo. Iya, Solo. Di daerah mana, Pak? Kalau saya itu aslinya Nusukan. Oh, Nusuan. Ah. Oke. Di sini ngapain nih, Pak? Ya olahraga sih Mbak, sambil menggunakan kulit gitu. Oke, biasanya emang sering olahraga di Alkit atau Enggak, gimana? biasanya sih ya di Manan gitu kan, ini baru buka. Jadi ya nyobain aja. Oh iya. Menurut Bapak gimana nih setelah revitalisasi? Ya, udah baik sih, bersih dan banyak spot-spot untuk olahraga juga. Kan jalannya dari bagus. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak Lukman. Makasih, Mbak. Halo, Mas. Selamat sore. Masnya namanya siapa? Mas Tigor. Mas Tigor. Tigor. Saya Bagas. Tony. Mas Joni. Oke, Mas dari mana nih asalnya? Solo ada sekitar sini. Dekat. Iya. Di mana itu? Pasar Kliwon. Oh, Pasar Klewan. Nah, Masnya ini bertiga kira-kira ngapain nih di sini? Nongkrong, Mbak. Nungguin ngabuburit. Ada suasana. Iya. Ngabuburit. Iya. Oke. Nah, ini sering nggak sih kira-kira ke Alkit sebelumnya? Sebelumnya sebelum direnovasi kita sering lah ibarat sini main-main ke sini lah ibarat sore habis waktu luang. Oh gitu. Nah, menurut Masnya nih gimana sebelum direvitalisasi sama setelah direvitalisasi gimana? Kalau sebelumnya udah kan banyak yang belum ketata lah ibarat seperti tempat-tempat gini. Kalau sekarang udah jadi lebih baik dan enak lah ibarat dibuat nongkrong buat sama keluarga teman itu enak di sini. Oh gitu ya, Mas. Iya. Kalau dari Masnya gimana? Ya, terlihat lebih rapi dan bersih aja, nyaman buat nyore. Terima kasih ya, Mas. Sama-sama, Mbak. Revitalisasi ini diharap menjadi destinasi wisata yang lebih nyaman sekaligus mendukung UMKM lokal. Jumlah pedagang memang mengalami penyusutan, tetapi diprioritaskan pedagang asli Solo dan memastikan kawasan ini tetap rapi. Nah, kalau dulu PKL berjualan tanpa aturan, sekarang sudah lebih tertata. Shelter permanen bagi pedagang berada di sebelah barat, sedangkan PKL non-permanen berjualan di sisi timur dengan tenda-tenda seragam. Nama saya Davina Anastasia, usia saya 20 tahun. Sebenarnya ini owner franchise dari Ginastel beberapa cabang sih, ya. Jadi kayak ikut kemitraan Ginastel, terus ada beberapa cabang gitu. Rumah saya di Temen Batrono. Baru buka dari kemarin tanggal 8 ini, ya. Grand openingnya tanggal 8, tapi sebelum ini kan saya dulu udah pernah daftarin Ginastel juga kan di sini 2 cabang. Tapi karena ini udah dibentuk shelter jadinya bisanya 1 cabang. Nah itu dari dulu 2023 dari alun-alun Kidul belum diubah. Kalau buat shelter yang baru ini jujur tempatnya lebih enak soalnya nggak kehujanan. Dulu kan kalau yang dulu masih pakai tenda jadi sering kehujanan. Terus kalau buat omsetnya lebih rame ini karena kan juga di sini mendukungnya tuh pakai makanan juga, jadi nggak bisa jual minum aja, jadi kita harus jual makanan kayak rice box, seblak gitu. Kenalkan, nama saya Sefir Gias, saya owner dari 0271 Steak House, lokasinya di Alun-Alun Selatan, Keraton Surakarta, Hadiningrat. Kebetulan rumah saya di Mbaluarti, tepatnya di Mloyo Suman, RT 2 RW 12, Mbaluarti, Pasar Kliwon, Surakarta. Sebelum revitalisasi, saya adalah pedagang lama di sini. Lokasi berjualannya dulu di sebelah sana, di sebelah utara. Akhirnya terus dapat informasi, dapat pengumuman. Alhamdulillah saya lolos, terpilih untuk mendapatkan shelter di kawasan ini. Ya, saya menerima baik. Saya sangat senang. Ini jadi lebih rapi, lebih indah. Jadi para pengunjung juga lebih leluasa ya untuk berolahraga, sekedar nongkrong di sini juga sangat nyaman. Makan pun ya sekarang bisa teman-teman lihat sendiri banyak konsep-konsep yang sudah berbeda, lebih rapi lagi gitu. Makanan-makanan yang seperti dulu kayak banyak wedangan, bakso bakar, ya sudah terkurasi dengan baik seperti itu. Karena memang dulunya sebelum revitalisasi, kenapa kok direvitalisasi? Karena dianggapnya sebanyakan orang alun-alun selatan itu kumuh, tidak terawat seperti itu. Jadi harapan pengelola dan pemerintah Kota Surakarta juga kedepannya alun-alun selatan ini jadi lebih bersih, lebih nyaman untuk kegiatan apapun seperti itu.
Nah Tribuners, itu tadi keseruan dari pembukaan alun-alun kidul Keraton Surakarta setelah revitalisasi. Dari yang tadinya semrawut menjadi lebih nyaman dan tertata. Semoga Alkit selalu menjadi tempat yang menyenangkan untuk nyantai, berolahraga, dan juga berwisata kuliner. Tita pamit undur diri, bye-bye! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.